Mbak Feni, itu apa Mbak? Jenis mata uang rupiah. Jenis mata uang rupiah. Iya. Mbak, kamu tahu nggak sekarang ini yang jadi perbincangan hangat? Ini berapa? Itu Satu berapa ini? satu ringgit. RM1 Malaysia. Iya. Tahu nggak Mbak, RM1 Malaysia sekarang berapa rupiah? 3. Salah Mbak. Sekarang RM1 Malaysia menjadi Rp4.000. Lihat, coba Mbak bedakan RM1 dengan Rp1.000. Kira-kira bahannya bagus mana? Bagus yang ini. Bagus yang ringgit Malaysia. Iya. Kalau yang Rp1.000 coba Mbak, kertas biasa ya. Iya. Kalau kena hujan kira-kira tahan lama yang mana? Yang ini. Yang ini. Iya. Ini Mbak salah satu mata uang yang terkuat. Coba Mbak kita tarik. Kita tarik Mbak. Nah kita tarik ya. Nah ini sudah kita tarik. Nggak putus kan? Enggak. Tapi kalau ini kita tarik bisa-bisa koyak Mbak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ngonten lagi bersama Mbak Feni. Mbak, kemarin ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia yang menanyakan kabar Mbak Feni. Bang Toha, sekarang Mbak Feni di mana? Kok jarang dibuat konten? Jadi kemarin itu hujan terus Mbak ya? Iya. Kemarin hujan terus, jadi kalau mau buat konten itu juga serba susah Mbak ya. Yang dimana kalau hujan ini bunyinya sangat kuat sahabatku semua. Tapi alhamdulillah sudah berapa hari nggak hujan Mbak? 2 hari ya? Iya. Sudah 2 harian nggak hujan sahabatku semua. Mbak, untuk penjualan hari ini bagaimana? Lumayan. Lumayan? Iya. Alhamdulillah. Mbak, tahu nggak? Mata uang rupiah kita tahun 2027 itu sudah nggak ada 100.000. Mau disamakan seperti ringgit Malaysia. Misal kata 1.000 itu persamaan dengan Rp1. Tapi nilainya tetap sama Mbak, cuma pengurangan angka. Menurut Mbak Feni enak atau tidak? Lebih enak ya kayaknya. Enggak. Loh kok nggak enak? Nggak terbiasa? Udah terbiasa. Nggak terbiasa? Iya. Tapi lama-lama nanti terbiasa Mbak. Kalau ringgit Malaysia Mbak, itu tidak banyak angka, tapi mata uangnya bernilai Mbak. Lihat ini. Ini 1 ringgit persamaan dengan 4.000. Mbak, coba Mbak uang 4.000. 4.000. Nah, perlihatkan Mbak. Jadi ini sahabatku semua, Rp4.000 persamaan dengan 1 ringgit Malaysia. Jadi kalau untuk buat beli TOS masih dapat 1.000 Mbak ya. Iya. Karena TOS-nya Bang Toha harganya berapa Mbak? Rp3.000 saja, tidak sampai 1 ringgit. Jadi murah sangat sahabat semua kalau jualan di Indonesia, apalagi kalau berada di kamu Mbak ya. Dan kemarin juga ramai sahabat kita daripada Malaysia yang telah bersedekah es teh Mbak ya di tempat kita untuk orang-orang sekitar ya. Iya. Alhamdulillah. Dan nanti Bang Toha juga akan ada tempat baru lagi yang dimana sudah buka cawangan di kampung sebelah. Dan kita juga berhutang loh Mbak sama sahabat kita daripada Malaysia, yaitu orang Melaka, yang dimana kita sudah diborong terlebih dahulu. Belum buka tapi sudah diborong. Luar biasa Mbak ya. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke Mbak, kita ngomongin berbagai aneka jenis mata uang rupiah Indonesia. Coba Mbak Feni perlihatkan satu persatu. Satu persatu Mbak. Yang ini Rp5.000. Jadi mungkin tahun 2027 uang Indonesia sahabatku semua, kosong-kosongnya ini akan hilang. Jadi tinggal Rp5. Kemudian Mbak, coba yang lagi Rp10.000. Jadi nanti 1, 2, 3 03 ini hilang jadi Rp10. Lagi Mbak, Rp20.000. Nah ini Rp20.000, nanti kosongnya juga akan hilang. Lagi Mbak, Rp50.000. Jadi nanti tinggal Rp50. Yang 100 Mbak, Rp100.000. Tengah melayani pembeli sahabatku semua, alhamdulillah TOS-nya sudah habis. Nanti videonya disambung lagi sembang-sembang dengan Mbak Feni. Jadi tadi banyak pelanggan yang datang ramai beratur beli TOS dan juga Limo S. Jadi tidak sampai 1 ringgit
cuma sekitar Rp3.000, berarti ya sekitar 80 sen sahabatku semua satu cawannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau dicampur limau memang mantap, cuma kalau di sini itu nggak ada limau seperti di Malaysia sahabatku semua. Gimana Mbak Feni? Alhamdulillah habis ya? Ya, sudah habis. Alhamdulillah sudah habis. Kita balik awal dan malam ini mau mengajak Mbak Feni kemana Mbak? Ke alun-alun ya? Iya. Alun-alun itu kalau bahasa Melayu Malaysia seperti dataran lah sahabatku semua. Tapi kalau dataran di Indonesia jualan makanannya itu biasa-biasa saja, tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia kan misal kata kita pergi ke dataran kan jualan makanannya kan beragam jenis. Kalau di sini ya biasa-biasa saja Mbak ya. Biasanya ada apa saja Mbak? Telur gulung? Ya, ada lumpia, ada juga. Ada lumpia. Tahu nggak Mbak? Kalau di Indonesia lumpia, kalau di Malaysia popia. Gimana? Hampir sama ya? Iya. Tapi beda sedikit saja ya. Dan untuk rasa dan juga jenis makanannya sama Mbak. Rp100.000 ini termasuk salah satu mata uang yang terbesar di Indonesia Mbak ya. Iya. Tapi kalau ditukarkan ringgit ini jadi itu Mbak sekitar Rp24. Jadi sedikit Mbak. Sedikit. Iya jadi sedikit. Kalau ringgit Malaysia Rp24 dapat Rp100.000. Naiknya mata uang ringgit Malaysia ini juga menjadi kehebohan di stasiun TV nasional Indonesia, yang dimana media Indonesia juga dibuat cukup terkejut kenaikan ringgit begitu sangat cepat sahabat semua. Padahal waktu saya dulu merantau ke Malaysia, nilai tukar ringgit itu sekitar Rp3.000 ya untuk RM1. Tapi kini justru kenaikannya begitu sangat cukup tinggi. Ini mungkin kalau naik terus bisa-bisa di tahun 2027 atau pertengahan 2026 bisa mencapai Rp5.000. Dan tentunya kenaikan ringgit ini juga membuat bahagia para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia ya, yang dimana yang dulunya kalau kirim uang Rp1.000 sekitar 3 juta, tapi sekarang jika kirim uang ke kampung halaman Rp1.000 bisa mencapai 4 juta. Di sisi lain, mata uang rupiah kini kian melemah dan menjadi salah satu sejarah terpuruknya rupiah. Dan biasanya dulu-dulu itu tidak pernah ya, mata uang ringgit jika RM1 ditukarkan ke rupiah mencapai 4.000 itu tidak pernah sama sekali. Dan kini sekarang menyentuh angka Rp4.000. Makanya media juga dibuat cukup terkejut, kaget, kok luar biasa perkembangan negara tetangga kita yang dimana nilai mata uangnya dari tahun ke tahun semakin naik. Dan di sini kita juga bisa melihat sahabatku semua, yang dimana bahan ringgit Malaysia ini, bahan mata uang ringgit Malaysia ini begitu sangat ya berkualitas ya. Ini misal kata masuk mesin cuci juga tidak akan rusak, kehujanan juga tidak akan koyak. Ini saya sudah tarik kuat, tapi tidak koyak. Dan berbeda dengan Rp2.000. Ini Rp2.000 kalau di ringgitkan ya sekitar 40 senan sahabatku semua. Lihat, kok 40 sen? Sekitar ya 40 sen lah, 40 sen lebih sedikit lah. Lihat, sekarang kan ringgit 4.000 lebih. Ini kertas biasa, misal kata ini kena air juga mudah koyak. Beda dengan mata uang ringgit Malaysia. Video ini hanya sekedar informasi saja sahabatku semua, yang dimana harapan saya mudah-mudahan Indonesia juga bisa seperti Malaysia, yang dimana dari tahun ke tahun mata uangnya juga semakin naik, kemudian level paspornya juga level dunia nomor 3. Bayangkan, paspor Malaysia menjadi salah satu paspor terkuat di dunia. Mata uangnya kuat, paspornya kuat, ekonominya maju ke hadapan. Ya, kita berdoa semoga saja suatu saat nanti negara kita Indonesia juga bisa mengejar ketertinggalan, yang dimana
untuk saat ini kita sudah dilampaui jauh oleh negara tetangga kita. Kemarin ada yang bilang ringgit Malaysia tidak laku di luar negara. Anda itu salah. Makanya jalan-jalan ke negara tetangga biar tahu ringgit Malaysia. 1 ringgit saja sekarang mencapai Rp4.000. Jadi kadang-kadang ada juga lah yang dimana segelintir membuat berita YouTuber-YouTuber yang tidak sesuai fakta, segelintir ya, nggak semuanya ya, menyatakan ringgit Malaysia tidak laku di luar negara, tidak laku di Arab, rupiah lebih diterima di banyak negara. Padahal mata uang ringgit Malaysia ini juga diterima di mana-mana negara, sahabat semua. Bahkan orang Indonesia sendiri jauh-jauh merantau ke Malaysia demi untuk mencari ringgit Malaysia. Kenapa lebih pilih merantau kerja ke Malaysia? Karena di Malaysia upah kerjanya ini cukup lumayan tinggi, sahabat semua. Yang dimana kalau untuk saat ini basicnya saja Rp1.700, dan Rp1.700 kalau dirupiahkan 4.000 ya kan, kenaikannya RM1 Rp4.000 itu bisa mencapai ya hampir sekitar 7 jutaan. Sedangkan kalau kita kerja di negara sendiri, misal kata cari gaji 7 juta itu ya mungkin teramat sulit, sahabatku semua. Misal kata teringin nak beli motor, kemudian kerja dengan upah 2 jutaan kalau di daerah saya, yang dimana beda jauh dengan di negara tetangga. Makanya saya rela jauh merantau ke negara tetangga demi untuk bisa mengubah ekonomi di kampung halaman. Sebab misal kata saya bekerja di kampung halaman sendiri dengan standar upah minimum, ya sulit untuk menabung, sahabatku semua. Apalagi kalau untuk keperluan hidup di Indonesia ini ya hampir kurang lebih sama seperti di Malaysia. Cuma di sini bedanya sayurannya itu murah-murah. Tapi kalau untuk dari harga daging lebih murah di Malaysia, harga telur juga lebih murah di Malaysia, harga ayam juga lebih murah di Malaysia. Jadi pada intinya meskipun di sini nampaknya terlihat murah-murah Bang Toha kalau belanja, padahal juga nggak seperti itu. Dari segi harga beras juga hampir sama seperti di Malaysia. Namun di sisi lain saya juga sangat salut kagum lah dengan negara tetangga kita Malaysia, yang dimana dalam menerapkan sistem upah kerjanya itu merata ya. Jadi seluruh Malaysia itu digaji RM Rp1.700 semuanya. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia misal kata berada di daerah yang tertinggal, justru upah kerjanya itu makin murah. Jadi tidak seperti daerah yang agak maju ya. Misal kata Jakarta. Di Jakarta upah kerjanya itu sekitar 5 jutaan. Tapi di sisi lain biaya hidup di Jakarta itu juga sangat mahal. Bahkan seperti di Malaysia, mungkin teman-teman daripada Malaysia sudah melihat sendiri ya, yang dimana kalau untuk nasi goreng saja kadang-kadang satu pinggan itu bisa Rp35.000. Rp35.000 ini hampir sekitar Rp10. Kalau di Malaysia Rp10 kita juga bisa dapat makan ayam, dapat minum. Jadi kurang lebih ya sama. Kehidupan di Jakarta dengan di Malaysia itu kadang-kadang justru lebih murah di Malaysia. Kalau ada pelancong kemudian melancong ke Kuala Lumpur, mereka kaget, terkejut, sahabatku semua. Dan ringgit ini yang buat saya heran, mata uangnya ini jarang turun ya. Misal kata tiba-tiba turun drastis, itu enggak. Kalau turun pun sedikit saja. Nanti dari hari ke hari akan naik pulih kembali. Dan naiknya mata uang ringgit ini juga dipengaruhi banyaknya investor asing yang masuk ke Malaysia. Jadi Malaysia ini mendapat kepercayaan dunia, sahabat semua, yang dimana para investor asing ini yakin kalau mereka mendirikan misalnya perusahaan akan berkembang di Malaysia, karena dari segi stabilitas negaranya, keamanannya itu luar biasa, SDM-nya juga sangat tinggi. Makanya Malaysia sekarang di tahun 2025 jadi negara maju, dan itu sering diberitakan di media Indonesia, sahabatku semua. Jadi media Indonesia ini kalau ada berita tentang negara tetangga kita seperti ringgit Malaysia itu mereka juga heboh, terkejut
Kenapa ringgit Malaysia itu bisa naik sedemikian? Kenapa rupiah makin terpuruk? Kenapa rupiah makin melemah? Oh, ini penyebabnya kenapa ringgit Malaysia jadi naik. Jadi stabilitas ekonomi di Malaysia itu memang sangat stabil dan menjanjikan, sahabatku semua. Makanya tak heran kalau investor asing lebih suka investasi di negara tetangga kita, Malaysia. Sedangkan di Indonesia, rupiah melemah ini justru menurunkan kepercayaan para investor ya. Jadi mereka pastinya pikir-pikir, oh rupiah sedang melemah. Kalau misal kata mau tanam modal di Indonesia, itu juga mereka agak khawatir. Tapi harapan saya mudah-mudahan melemahnya rupiah ini segera ditangani dengan secara baik, dan saya sebagai orang Indonesia yang merantau di Malaysia juga berharap suatu saat nanti Indonesia juga bisa mengikuti langkah jejak negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Oke, untuk sahabatku semua, video ini bukan tentang perbandingan ya, melainkan sebagai informasi yang dimana antara Indonesia dan Malaysia ini kan dekat dari sumber daya alam, kita juga hampir sama dari segi cuaca alamnya, dari segi apapun lah hampir sama ya, sebab negara tetangga yang sangat dekat. Dari segi bahasa kita juga memahami satu sama lain. Makanya kadang-kadang orang Indonesia dan orang Malaysia itu kadang-kadang kalau di media sosial kan suka berselisih ya, karena mereka saling memahami, tapi itu hanya sebatas di media sosial. Selapasnya, kalau kita berada di Malaysia, mereka juga sangat ramah-tamah, sahabatku semua. Alhamdulillah selama saya merantau di sana, saya juga punya teman-teman yang sangat baik, dan tidak pernah ada istinya bulian atau dihina, itu nggak ada. Bahkan tetangga saya pernah bertanya kepada saya, kalau saya melihat media sosial di antara Indonesia dan Malaysia itu nampaknya orang Malaysia itu sangat itu ya, istilahnya memusuhi orang Indonesia ya. Dan saya jawab, salah bro, itu hanya di media sosial. Faktanya kalau di dunia nyata, alhamdulillah orang Indonesia dan orang Malaysia itu bersahabat sangat baik. Oke, cukup sekian video ini sebagai bentuk informasi. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sahabat-sahabatku semua, kemarin ramai juga yang bertanya, Bang, cepat balik, ringgit Malaysia sekarang makin naik. Kenapa tak balik ke Malaysia? Jadi untuk saat ini Bang Toha memang masih stay di kampung, sahabatku semua, yang dimana tengah ada urusan lah. Jadi insya Allah nanti Bang Toha juga akan balik merantau ke sana, dan mudah-mudahan ringgit Malaysia senantiasa kukuh, karena saudaranya Bang Toha pun juga masih merantau di sana, sahabatku semua. Alhamdulillah kalau ringgit Malaysia naik, saya pun juga ikut tumpang bahagia. Namun di sisi lain saya juga berharap rupiah juga makinlah ada nilainya, ada kenaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.